Dari tribun yang dulu bergemuruh, kini hanya tersisa suara kecewa yang menggema. Kami, supporter Timnas Indonesia, sudah terlalu sering disuruh sabar. Sabar dari kegagalan ke kegagalan. Sabar dari janji ke janji. Dan kini, setelah pelatih yang kami percaya, Shin Tae-yong, didepak, kesabaran itu seperti mulai habis. Ketika nama Shin Tae-yong pertama kali diumumkan, banyak yang menaruh harapan besar. Pelatih asal Korea Selatan itu datang dengan visi, disiplin, dan ambisi untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia. Ia bukan sekadar melatih, tapi membentuk mental, menanamkan profesionalisme yang selama ini jarang kita lihat. Ia berani menantang sistem, menolak intervensi, dan memanggil pemain bukan karena nama, tapi karena kemampuan. Dan hasilnya mulai terlihat. Dari tim muda yang tampil gagah di Piala Asia, hingga performa senior yang mulai berani menatap lawan besar tanpa rasa takut. Publik kembali percaya bahwa mungkin kali ini kita benar-benar sedang menuju perubahan. Tapi seperti biasa, di sepak bola Indonesia, tidak ada kisah bahagia yang bertahan lama. Ketegangan mulai muncul. Isu konflik dengan federasi, keputusan tak populer, dan tekanan dari berbagai pihak membuat situasi semakin panas. Hingga pada akhirnya, kabar itu datang. Shin Tae-yong resmi diberhentikan. Bagi banyak supporter ini bukan sekadar pergantian pelatih. Ini seperti kehilangan arah. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami melihat sistem mulai berjalan. Dan kini, semuanya seolah kembali ke titik nol. Lalu datanglah nama besar, Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kluivert legenda Belanda, mantan striker Barcelona, nama yang tak main-main. Di atas kertas, Kluivert membawa prestis Eropa, pengalaman, dan koneksi besar. Tapi di hati para supporter, ada perasaan was-was. Kami pernah mendengar janji seperti ini sebelumnya. Pelatih asing akan membawa perubahan. Sistem akan dibangun dari bawah. Timnas akan punya identitas baru. Tapi berapa kali kita sudah mendengar kata-kata itu tanpa hasil nyata. Kluivert datang dengan senyum, tapi di tribun banyak yang hanya bisa bergumam. Apakah kita harus sabar lagi? Di saat pemain silih berganti, pelatih datang dan pergi, hanya supporter yang tetap setia. Dari Stadion Gelora Bung Karno sampai tribun-tribun kecil di daerah, mereka datang dengan satu harapan sederhana, melihat Garuda terbang tinggi. Kami menabung demi tiket, kami rela lembur demi bisa beli jersey. Kami menangis setiap kali lagu Indonesia Raya berkumandang sebelum laga besar. Kami marah bukan karena benci, tapi karena cinta. Dan ketika federasi kembali meminta kami untuk sabar, kami hanya bisa berkata dalam hati, sampai kapan? Cinta kepada timnas ini adalah cinta yang penuh luka. Kami bukan ingin hasil instan, tapi kami ingin arah yang jelas. Kami ingin transparansi, konsistensi, dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Patrick Kluivert mungkin bukan penyelamat, tapi semoga ia mau belajar memahami. Tim ini bukan hanya tentang bola, tapi tentang harapan jutaan orang. Dan harapan itu kini rapuh, tapi belum padam. Kami lapar prestasi. Kami lelah menunggu. Tapi selama Garuda masih ada di dada, kami akan tetap berdiri, walau dengan air mata di mata. Ini bukan sekadar sepak bola. Ini tentang harga diri bangsa. Dan selama itu masih hidup, kami akan tetap bersuara untuk Shin Tae-yong, untuk Kluivert, dan untuk semua yang pernah percaya. Kami bukan hanya penonton. Kami adalah nadi dari Timnas Indonesia. Sepak bola bukan hanya permainan. Ia adalah cermin dari cara sebuah bangsa dikelola, dan federasi adalah otaknya.
Jika otak tak jujur berpikir, maka tubuh tak akan pernah melangkah benar. Kami para supporter tak butuh janji besar. Kami butuh perubahan nyata. Dan perubahan itu harus dimulai dari atas, bukan dari ruang ganti. Federasi harus belajar dari satu hal. Kepercayaan tidak bisa dibeli, tapi bisa hilang dalam satu keputusan. Sudah terlalu lama sepak bola kita bergantung pada sosok. Dari pelatih ke pelatih, dari proyek ke proyek, tanpa sistem yang jelas. Federasi harus berhenti menjadikan pelatih sebagai kambing hitam. Yang dibutuhkan adalah pondasi, dari pembinaan usia muda, struktur kompetisi, hingga data pemain yang transparan. Kalau fondasi kuat, siapapun pelatihnya akan bisa bekerja. Beri pelatih kebebasan penuh. Jangan campuri pemanggilan pemain, strategi, atau keputusan teknis. Selama federasi terus ikut campur, pelatih hanya akan jadi boneka. Supporter bukan bodoh. Kami tahu kapan pelatih bekerja dengan bebas dan kapan tidak. Biarkan pelatih memimpin dengan otoritas penuh. Dan kalau gagal, biarlah gagal dengan kehormatan, bukan karena intervensi. Federasi harus berani terbuka. Setiap keputusan besar, dari pemecatan pelatih hingga pemilihan tuan rumah, harus dijelaskan dengan jujur. Tidak ada lagi rapat tertutup yang berujung rumor. Tidak ada lagi keputusan yang mengejutkan publik. Kami layak tahu alasan dibalik setiap langkah, karena kami juga bagian dari perjalanan ini. Setiap kali kita kalah, alasan yang sama selalu muncul. Kita harus perkuat pembinaan usia muda. Tapi ucapan itu tak pernah benar-benar jadi aksi. Mulailah dari akar. Bangun akademi di setiap provinsi. Hubungkan liga pelajar, liga santri, dan klub profesional dalam satu ekosistem pembinaan. Tanpa bibit, jangan mimpi ingin panen. Supporter bukan musuh. Mereka adalah jantung dari sepak bola. Jangan hanya hadirkan mereka untuk isi stadion, tapi juga dengarkan suara mereka. Libatkan komunitas supporter dalam forum resmi, dengarkan kritik mereka, dan lindungi hak mereka di stadion. Karena di balik bendera, nyanyian, dan air mata, ada cinta yang tulus untuk merah putih. Setiap kegagalan harus dievaluasi secara ilmiah, bukan emosional. Gunakan teknologi, statistik, dan analisis performa untuk menentukan arah timnas. Bukan sekadar berdasarkan feeling atau kedekatan. Bangun tim yang diisi orang-orang kompeten, bukan orang-orang dekat. Setiap era punya pelajaran. Dari Luis Milla, Alfred Riedel, sampai Shin Tae-yong, semuanya memberi pelajaran berharga. Tapi apa gunanya jika pelajaran itu tidak pernah diingat? Federasi harus berani berkata, kami pernah salah. Karena hanya dari pengakuan, perubahan bisa dimulai. Sepak bola Indonesia tidak butuh keajaiban. Yang dibutuhkan adalah kejujuran, keberanian, dan arah yang jelas. Kami supporter akan terus mendukung. Kami tidak menuntut menang setiap kali bertanding. Kami hanya ingin melihat tim yang berjuang dengan sistem yang sehat. Federasi, dengarlah baik-baik. Kami tidak akan berhenti mencintai, tapi kami juga tidak akan berhenti menuntut. Karena cinta yang sejati, bukan diam, tapi berani menyuarakan kebenaran. Kami tidak butuh kata sabar lagi, kami butuh bukti. Kami lapar prestasi, bukan untuk sombong, tapi karena kami ingin melihat bendera ini berkibar setinggi-tingginya. Dan sampai hari itu tiba, di setiap tribun, di setiap teriakan, di setiap nyanyian, akan selalu ada suara yang sama. Garuda di dadaku, bukan sekadar simbol, tapi harga diri kami. Untuk setiap supporter yang masih percaya, terima kasih. Karena tanpa kalian, sepak bola Indonesia hanyalah cerita kosong.